Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Terus semangat ya, walaupun tetap belajar di rumah, tapi jangan lupa protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Oke, pada kesempatan kali ini materi kita PKN bab 1, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu pertama, menjelaskan pengertian ideologi. Yang kedua, menjelaskan latar belakang Pancasila sebagai ideologi negara. Tiga, mendeskripsikan usaha perumusan Pancasila. Keempat, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kelima, mendeskripsikan pengembangan nilai Pancasila. Ideologi yaitu diambil dari kata ide dan logos. Ide adalah pemikiran dan logos ilmu. Artinya seperangkat prinsip yang dijadikan dasar suatu negara untuk mencapai tujuannya. Suatu negara harus memiliki ideologi untuk memberi arah dan tujuan. Apabila negara tidak mempunyai ideologi, maka negara tersebut tidak akan berdiri kokoh. Macam-macam ideologi. Yang pertama, ideologi liberalis. Ajaran yakini kebenarannya untuk mengatur tingkah laku dengan menonjolkan kebebasan individu. Ciri-cirinya yaitu menerapkan sistem ekonomi kapitalis, diserahkan pada perseorangan, adanya partai oposisi, mementingkan diri sendiri, diterapkan paham sekuler. Yang kedua, ideologi komunis, yaitu ajaran yang didasari atas paham sama rata dan sama rasa, sistem ekonomi etatisme, politik tertutup, rakyat sebagai objek, tidak percaya adanya Tuhan. Ketiga, ideologi Pancasila, ajaran yang didasarkan atas nilai-nilai luhur Pancasila. Latar belakang Pancasila, ideologi nasional. Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI yang beranggotakan 62 orang. Selaku ketuanya adalah Rajiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membicarakan dasar negara. Apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka? Perumusan Pancasila berikut ini. Mr. Muhammad Yamin, tanggal 29 Mei 1945, dalam pidatonya dia mengajukan konsep dasar Indonesia merdeka, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Konsep dasar negara secara tertulisnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, rasa persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah Supomo. Supomo, integralistik, negara Indonesia harus menjadi sebuah negara nasional kesatuan yang meliputi seluruh rakyat Indonesia. Insinyur Soekarno, Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 2 Juni 1945, panitia kecil. Dibentuklah panitia kecil, artinya yang pertama anggotanya adalah 9, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Amar Ramis, Wahid Hasyim, Kahar Mujakir, Abi Kusno, Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia ini dikenal dengan Piagam Jakarta Charter, berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan yang pertama, Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Undang-Undang 1945 secara keseluruhan. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Yang ketiga, membentuk KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, menjalankan ibadah beramal, saling menghargai sama pemeluk agama, kemanusiaan, saling mencintai dan sesama manusia, tidak merendahkan martabat orang lain, persatuan, menjaga kerukunan gotong royong dan rela berkorban demi negara, demokrasi, menghargai pendapat orang lain dan melakukan musyawarah, keadilan, perlakuan adil terhadap sesama, hemat, tidak bergaya hidup mewah. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, sebagai pandangan hidup, yaitu merupakan pedoman atau petunjuk dalam bertingkah laku. Yang kedua, sebagai dasar negara, digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Bisa dikatakan Ipolek Sosbud Hankam. Yang ketiga, sebagai ideologi nasional, nilai-nilai Pancasila penuh dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Lanjutannya, yang keempat, sumber dari segala sumber hukum. Semua sumber tertib hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, jiwa dan kepribadian bangsa, memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Keenam, perjanjian luhur, merupakan kesepakatan bulat wakil-wakil rakyat menjelang dan sudah proklamasi. Ketujuh, cita-cita dan tujuan bangsa tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Lanjutkan upaya mempertahankan Pancasila. Kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum, mengakui keanekaragaman, menjaga persatuan dan kesatuan, melindungi Pancasila dari ancaman. Sekarang perbedaan antara paham liberalisme, komunisme, dan Pancasila. Yang pertama adalah liberalisme. Sifatnya adalah sekuler, HAM dilindungi, nasionalisme diabaikan, keputusan melalui voting, ada oposisi, ada perbedaan pendapat, kepentingan golongan. Sedangkan komunisme itu ateis, tidak percaya akan adanya Tuhan, HAM dijunjung, nasionalisme ditolak, keputusan di tangan pemimpin, tidak ada oposisi, tidak ada perdebatan pendapat, kepentingan negara. Selanjutnya, Pancasila. Pancasila adalah monoteisme, percaya akan adanya satu Tuhan. HAM dilindungi, nasionalisme dijunjung, keputusan melalui musyawarah, ada oposisi, ada perbedaan pendapat, kepentingan rakyat. Nah, sekarang ada tugas, mengapa kita harus menerima Pancasila dan menolak komunisme sebagai ideologi bangsa? Upaya apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan Pancasila? Gimana? Sekarang ideologi terbuka dan tertutup. Yang pertama, dimensi ideologi terbuka. Dimensi realita, bidimensi idealisme, dimensi fleksibilitas atau kelenturan. Kedua, dimensi ideologi tertutup, tidak adanya dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Rakyat bersikap statis, apatis, stabilitas politik, ekonomi, dan hankam dicapai, tapi tidak ada kebebasan individu. Pancasila, ideologi terbuka. Pengertian: bangsa Indonesia menerima masuknya budaya asing asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Dasar pemikiran: Pancasila harus mampu berinteraksi secara dinamis, nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah,
Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Yang kedua, bersifat fleksibilitas dan interaktif, bukan doktriner. Ketiga, sebagai kristalisasi nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai fleksibilitas Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Relatif tidak berubah. Dijabarkan dalam nilai instrumen, nilai praktis yang lebih fleksibel dalam bentuk norma-norma. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu penjabaran secara kreatif dan dinamis dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, nilai praktis. Nilai sesungguhnya yang dilakukan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari berupa nilai praktis yang abstrak, menghormati, kerjasama, kerukunan, dan sebagainya. Dipersonalkan dalam bentuk sikap, perbuatan, dan tingkah laku sehari-hari. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Perhatikan betul-betul, pelajari betul-betul, ya, dan pahami. Jangan lupa kalian tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.